Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngebahas si Suzuki Address si Juleha. Nah, ini kilometernya udah mau 0. Jadi kita mau coba review bagaimana kelebihan dan kekurangannya selama pakai, dan juga apa aja sih yang rusak gitu misalnya kan. Oke, kita langsung aja review. Yuk kita gas, ngeng. Oke, kita review dari bagian atas terlebih dahulu. Seperti biasa, ini adalah penampakan dari fullnya si Suzuki Address si Juleha. Nah, kita review dari bagian depan terlebih dahulu. Nah, di sininya kita udah pakai tameng visor. Ini punya universal. Biasanya kalau misalnya anak Suzuki Address mau murah, ininya nih bracketnya bisa pakai punya Honda Vario, cuman nanti akan lewat gitu, jadi jaraknya agak segini kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya mau sama gitu, mau kayak bawahannya ya pakai Suzuki Address, cuman harganya lumayan agak sedikit mahal gitu. Pastinya ditambahin adapter seperti ini ya, penambah peninggi untuk spion. Nah, lanjut ke bagian atasnya sini. Ini spionnya udah pakai Honda PCX. Untuk bagian sininya handle masih pakai punya bawaan standar, grip juga masih standar. Ininya pakai behelnya pakai behel PCX. Lalu di sebelah kiri ini udah pakai kaliper yang sudah cakram. Jadi kalipernya ini udah cakram, pakai punya Yamaha NMAX. Jadi PNP tinggal pasang, tinggal nambah coak sedikit. Tapi dari jauh nggak kelihatan ya, aman ya. Oke. Nah, kita turun ke bagian lampu. Untuk bagian lampunya sudah full LED. Di bagian depan lampu utama sudah LED. Untuk si bagian lampu senjanya udah LED. Pakai lampu sennya udah LED. Perlu sedikit info, untuk lampu senja dan lampu LED ini ditukar. Nah, jadi si lampu senjanya itu aslinya di sini, lampu sennya di sini. Ini ditukar gitu. Ditukar hanya ya perkabelannya aja yang ditukar gitu. Ada di channel YouTube ini juga gitu. Nah, terus lanjut kita ke bawah sedikit. Nah, untuk di kolong spakbor sini ini ada dua lampu sorot. Jadi kalau dilihat dari jauh seperti ini, ada 1, 2, 3, dan 4 lampu sorot. Nah, itu kita pakai untuk kalau misalnya lagi perjalanan di malam hari gitu. Untuk di sini ada bagian klaksonnya di dalam sini. Nah, terus yang istimewa dari motor ini adalah dia udah pakai pengereman dari Honda PCX lawas. Nah, ini seperti ini tampilannya. Jadi kalau punya si Suzuki Address pada umumnya itu satu piston. Karena ini udah menggunakan punya Honda PCX, jadi dia ada 2 piston gitu. Udah pakai mata kucing. Untuk kepiringan cakram kita pakai yang ukuran 260. Untuk di sini udah pakai jalu segala macam rupa. Lanjut ke bagian kokpitnya. Di sini untuk kokpitnya udah pakai holder HP dari GUB. Ya, pastinya ini kuat banget. Udah 2 tahun kagak hancur-hancur. Lanjut ke bagian bawah ya. Ini untuk speedometernya tampilannya ya seperti ini. Dan kilometernya sudah panjang sekali. Lanjut ke bagian sini. Ini ada voltmeter, jam, segala macam rupa. Ini ada saklar on off untuk matiin lampu, dan ini untuk lampu tembaknya. Nah, untuk di kokpit sebelah kiri, tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri ada hazard. Pastinya hazard ini ya bukan bawaan ori ya. Jadi kita beli yang universal, jadi bisa masuk untuk si Suzuki Address. Lalu langsung turun ke bawah. Untuk tampilan kunci masih standar. Ada niatan untuk speedometer dan juga si kontak pengen dipakein digital untuk speedometernya. Nah, untuk ininya pakai yang pakai keyless ya, cuman harganya lumayan, jadi kita nabung dulu. Makanya teman-teman subscribe, tonton sampai habis biar penghasilannya juga lumayan, jadi bisa untuk ngerombak si Juleha gitu ya. Peres dikit biar ada sponsor. Langsung lanjut ke bawah. Ini udah fast charging ya, ini 3.0. Nah, ini dia 3.0 fast charging. Jadi pengecasannya super cepat. Jadi ini kalau HP-nya udah supporting dari fast charging, pastinya untuk pengisian si HP pastinya cepat.
Nah, di bawah, turun ke bawah, di sini ada bar step. Nah, bar step ini khusus punya Suzuki Address, nggak bisa untuk pakai universal gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, bisa di toko oren, di Shopee, temen ya khusus untuk Suzuki Address. Nah, yang saya suka adalah, nah ini dia, jokes latex yang kita bikin belum lama ini. Jadi ini kurang lebih tebalnya itu sampai 3 gini. Nah, gini 3 gini. Selebihnya baru pakai jok bawaan orinya gitu. Jadi untuk jokesnya kita mix seperti ini, pakai yang model-model ala papan catur, lalu model-model ala-ala kulit-kulit Yamaha gitu. Jadi didudukinnya juga enak, nggak bikin pantat panas ketika kita jalan jauh. Lanjut untuk ke bagian behelnya udah pakai Suzuki Address versi Eropa gitu. Nah, kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah sedikit untuk stop lamp segala macam rupanya. Lampu sennya juga udah pakai Suzuki GSX. Ya udah versi Eropa lah ya. Begitu modelnya udah mengikuti Suzuki Address yang versi Eropanya. Nah, kalau dilihat dari tampilan belakangnya seperti ini. Ya gitu. Jadi kalau misalnya udah pakai behel Eropa, keuntungannya ya bisa pakai box gitu dan kuat. Tahan banget lah pokoknya, nggak goyang ini untuk boxnya. Lalu turun ke bawah, kalau pakai udah kayak gini, jadi tampilannya stop lampnya dan lampu sennya terpisah. Jadi dilihatnya looksnya itu Suzuki Address versi Eropa. Terus kita ada tambahan di sini mata kucing, pakai punya Suzuki Address Eropa juga. Lalu di bawahnya ini kita lanjut ke kolong nih. Kalau lihat dari tampilan bawah gini, memang nggak standar. Karena udah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga paksa dan akhirnya masuk gitu. Untuk di bagian sini ada Hager Honda Beat, dan untuk knalpotnya kita pakai Yamaha NMAX sama berikut covernya. Jadi di sini sambungan. Memang sengaja nggak kita cat atau segala macam. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lagi kopdar gitu nanya-nanya, ya biar tahu, oh bikinnya tuh bagian sini yang dirubah gitu. Lanjut ke bagian sini ya, dalamnya ini ada swing arm kepunyaan Suzuki Skywave gitu, masih satu keluarga. Nah, untuk bagian yang dirubah itu hanya bagian atas saja. Jadi ini kelihatan nih, itu belum dicat sama sekali. Nah, untuk bagian bawahnya dan bagian atas untuk diameter lubang itu diganti jadi 14 cm, 14 mm. Begitu teman-teman. Langsung lanjut. Di sini kita udah pakai cakram belakang. Jadi ala-ala kayak motor Maxi ya. Jadi untuk piringan cakramnya ini kita pakai Honda Supra X, Suprafit lawas tapi yang baut 5 gitu. Untuk di kalipernya ini kaliper si Suzuki Address, yang bagian depan dipindahin ke belakang. Untuk pasangnya PNP enggak wajib paksa. Jadi banyak yang harus dimodifikasi kalau mau dibikin seperti itu. Nah, lanjut ke bagian sebelah kiri. Di bagian sebelah kiri ini kita udah menggunakan sok tabung dari DBS. Ukurannya 310. Untuk selebihnya bawaannya masih standar. Nah, untuk CCVT ini udah banyak perubahannya. Untuk roller, si rollernya itu kita pakai 7 gram. Untuk rollernya 7 gram. Lalu sisanya untuk puli depan ini semuanya standar. Rumah puli standar, rumah roller itu standar semua ya. Terus lanjut ke bagian belakangnya. Nih, di bagian belakang sini ini kita udah pakai kampas ganda punyaan si Honda Beat Carbu atau Mio Carbu juga sama bisa pakai, tapi kita pakai punya Daytona yang pastinya nggak pakai punya Honda asli atau Yamaha asli ya. Jadi pakai Daytona, kegunaannya apa supaya lebih lebar dan juga daya cengkramnya lebih bagus gitu. Untuk mangkok cakramnya semuanya standar dan juga lain-lainnya standar, kecuali untuk per CVT kita pakai di 1000. Untuk dari kampas gandanya kita pakai 1000 juga. Untuk selebihnya kita semuanya masih mengikuti bawaan orinya. Jadi kalau dilihat dari tampilan depan seperti ini, tampilan belakang ya tampilan belakangnya seperti ini. Ini versi 360 nya ya. Jadi kurang lebih kalau dilihat seperti ini. Nah, dari bagian depan seperti ini.
bagian depan kanan. Nah ini bagian depan kiri. Itu bagian depan kiri. Oke, kalau suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pastinya jangan lupa sholat 5 waktu. Dan juga tetap selalu support channel ini agar bisa tetap terus melihat Juleha dimodifikasi lebih dalam lagi ya, lebih banyak lagi. Khususnya ntar kalau next ada rezeki kita bakal ganti untuk sepeda bentar digitalnya, dan juga inian pakai keyless, kuncinya kita pakein keyless. Tinggal itu aja sih sisanya gitu. Selebihnya udah mantep banget. Penggunaan selama hampir 90.000 lebih kilometer si Juleha, alhamdulillah nggak pernah ada kendala. Oli juga aman dan juga nggak ada ngebul sedikit pun. Juga dari tarikan nggak ada yang loyo. Untuk spare part alhamdulillah mudah didapat. Kita tinggal beli online atau tinggal call ke Suzuki Center. Nanti kita biasanya barangnya dikirim gitu. Alhamdulillah ya, untuk kendala itu kagak ada, dan juga lebih banyak senangnya sih daripada dukanya gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau pakai Suzuki Address, apalagi buat ngojol, itu sangat-sangat rekomen karena dari mesin bandel, dari ketahanan spare part juga sangat-sangat bandel gitu teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.